Assalamualaikum Ananda Ustazah semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada video kita yang sekarang kita akan membahas Pelajaran Bahasa Indonesia Tema 3 Subtema 1 Aneka benda di sekitarku KD 3.1 PB 1 sampai 6 Kelas 3. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula bil qur'ani imama wa hukmah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Ya, kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Maka dari itu, silakan antum baca buku tema 3 antum halaman 2 sampai 4. Nah, bisa diperhatikan pada PB1 yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Silakan antum baca dengan cermat dan memahaminya. Nah, setelah antum membaca teks, ya, antum sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya dari ukuran. Lihat ya, dalam bukunya ada perbedaan ukurannya. Kemudian dari bentuk dan warna bisa diperhatikan juga di bukunya. Bentuk dan warna silakan antum amati. Nah, dari ketiga perbedaan benda-benda ini bisa antum amati di buku tema antum dengan cermat dan teliti. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, mengidentifikasi informasi dari teks tentang benda. Nah, informasi tentang benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Berikut adalah kata tanya dan fungsi yang tepat membantu antum membuat ringkasan. 1. Apa? Menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. 2. Di mana? Menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. 3. Kapan? Menunjukkan waktu peristiwa. 4. Mengapa? Menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. 5. Siapa? Menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa. 6. Bagaimana? Menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Kemudian antum baca buku tema antum halaman 12 sampai 13 tentang benda yang terbuat dari kayu. Oke, antum baca kembali bukunya dengan cermat dan teliti ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menemukan kata-kata baru dalam teks halaman 22, yaitu tentang kertas di sekitar kita. Ya, baca kembali bukunya tentang kertas ya. Silakan antum baca dengan cermat. Kemudian carilah arti kata berikut dengan tepat pada halaman 26 dan lanjutkan dengan membuat kalimat halaman 27. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, menemukan informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Makanya kita harus rajin kembali membaca buku tema kita ya.
Informasi penting dari teks berikut kita sajikan dalam bentuk bagan, yaitu yang pertama, benda dari kertas seperti tisu, kardus, dan koran. Kemudian, yang kedua, benda dari plastik dimulai dari peralatan rumah tangga seperti ember, gayung, sendok sayur, kantong kemasan, dan lain-lain yang berasal dari plastik. Plastik ini memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Silakan antum baca bukunya halaman 32 sampai 34 ya. Yang ketiga, benda dari kaca. Benda dari kaca bisa antum lihat kembali di buku tema antum pada pembelajaran yang kelima. Antum bisa melihat di sana apa saja nama benda yang berasal dari kaca. Oke. Yang keempat, benda dari logam. Semuanya dijelaskan di sana apa saja benda yang dari logam. Yang kelima, dari karet, ya. Bisa dilihat di sana pada gambarnya. Setelah kita membahas materi ini, silakan antum amati aneka ragam benda di sekitar tempat tinggal antum ya. Nah, alhamdulillah materi kita sampai di sini dulu ya, Nanda Ustazah. Untuk lebih jelasnya lagi tentang aneka benda di sekitar, silakan antum baca buku tema antum kembali. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.